Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dengan judul Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Moderasi Beragama. Dosen pengampu Ibu Mutaharoh MPDI dengan mata kuliah yaitu Manajemen PAI Luar Sekolah. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Wahyu Ginanjar, yang kedua Muhammad Fauji Nikmatur Rizki, yang ketiga Siti Amelia, dan yang keempat Jawa Anastasia. Baiklah, poin A yaitu definisi manajemen dan pendidikan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang melibatkan proses pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, manajemen melibatkan fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dengan baik. Lalu yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan dasar yang digunakan untuk semua orang sebagai pedoman dalam melangsungkan kehidupannya. Pendidikan yang dilakukan dapat berupa pendidikan formal maupun informal. Pendidikan merupakan suatu proses perubahan diri, perubahan hidup, kecerdasan, ilmu, akhlak mulia, karya maupun keterampilan. Pendidikan menjadikan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah pendidikan. Pendidikan memberikan masa depan yang dulunya gelap, lalu dijadikannya cerah. Pendidikan juga salah satu bagian dari ciri bangsa. Bangsa yang berpendidikan adalah bangsa yang menjaga harga diri bangsanya sendiri. B. Definisi dan karakter PAUD. 1. Definisi PAUD itu pendidikan anak usia dini adalah upaya pelatihan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sehingga di usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan maupun perkembangan jasmani serta rohani agar si anak ini memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD itu sendiri dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, taman kanak-kanak, TK non-formal, kelompok bermain, KB, taman penitipan anak TPA, dan informal yang mengarahkan pada pertumbuhan perkembangan anak dalam 6 aspek seperti halnya yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 137/2014, yaitu aspek agama dan moral, aspek fisik, motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus, aspek kognitif, mengenal lingkungan sekitarnya dan menunjukkan reaksi atas rangsangannya, aspek bahasa maupun aspek sosial, emosional, dan aspek seni. 2. Karakter pendidikan. Karakter pendidikan itu sendiri ada dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan karakter memiliki makna menurut Stoge adalah puncak dari kebiasaan yang dihasilkan dari etika, pilihan, kebiasaan, dan perilaku yang dimunculkan oleh individu dan moral tertinggi yang ditunjukkan oleh individu saat dirinya sendiri. C. Manajemen pembelajaran PAUD berbasis moderasi beragama.
Moderasi beragama pada anak usia dini sangat penting ditanamkan sebab sikap toleransi antara beragama, suku, dan juga warna kulit merupakan bagian dari nilai-nilai moderasi sebagai landasan dalam pembentukan karakter. Permasalahan seperti sikap kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat dengan melibatkan si anak dalam aksi radikal atau ekstrim, anak tersebut menjadi korban atas ketidaktahuannya. Di lembaga PAUD sendiri masih sering terjadi sikap pembulian antar sesama sehingga hal seperti ini perlu diajarkan untuk saling menghargai dan bersikap untuk saling bersaudara. Pada era seperti saat ini sangat dibutuhkan penanaman nilai moderasi beragama pada anak usia dini untuk menciptakan generasi yang moderat dan unggul. Jika tidak, nilai-nilainya moderasi pada anak akan berpengaruh pada anak dewasa yang mudah berpengaruh dan dapat menganut liberalisme atau ekstremisme yang dapat mengancam bangsa Indonesia. D. Yaitu manajemen pengelolaan siswa PAUD, sarana prasarana, kepegawaian, dan keuangan PAUD. Yang pertama yaitu manajemen pengelolaan siswa PAUD. Manajemen pengelolaan siswa di PAUD sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi anak-anak. Dengan perencanaan yang baik, pengelolaan kehadiran, pencatatan yang akurat, pelaksanaan tata tertib, serta evaluasi yang tepat, lembaga PAUD dapat membantu anak-anak berkembang secara holistik dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan selanjutnya. Berikut beberapa komponen utama dalam manajemen pengelolaan siswa PAUD. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik. Perencanaan merupakan langkah awal yang penting dalam manajemen PAUD. Ini melibatkan analisis jumlah peserta didik yang akan diterima atau kuota peserta didik ya. Kemudian mempertimbangkan daya tampung, rasio guru dengan siswa, serta kebutuhan ruang kelas. Perencanaan ini juga mencakup strategi penerimaan siswa baru yang bersifat terbuka dan berkelanjutan. Kedua yaitu pengelolaan kehadiran. Pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran siswa harus dicatat dengan baik. Biasanya menggunakan buku absensi. Ini penting untuk memantau partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan untuk mengambil langkah-langkah jika ada masalah kehadiran. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan data peserta didik dilakukan dalam bentuk buku induk dan buku alumni. Hal ini memungkinkan pengelola untuk memiliki catatan yang jelas mengenai perkembangan setiap siswa serta untuk keperluan evaluasi di masa yang akan datang. Keempat, yaitu pelaksanaan tata tertib. Tata tertib di PAUD mencakup penggunaan pakaian seragam dan aturan lainnya yang harus dipatuhi oleh siswa. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang disiplin dan teratur. Yang kelima, evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan siswa dilakukan melalui observasi, wawancara, dan portofolio. Ini bertujuan untuk menilai perkembangan anak dalam berbagai aspek, termasuk nilai-nilai agama, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, kognitif, dan juga seni. Yang keenam yaitu pengembangan potensi anak. Manajemen PAUD juga harus memperhatikan pengembangan potensi unik masing-masing anak. Setiap anak memiliki kelebihan. Internalisasi nilai moderasi dalam manajerial lembaga. Nilai moderasi dalam manajerial lembaga berarti menjalankan pengelolaan lembaga dengan cara yang seimbang, adil, dan tidak berlebihan. Hal ini penting agar lembaga bisa berjalan dengan baik. Semua pihak merasa dihargai dan tujuan bisa
moderat, pemimpin bisa membuat kebijakan yang baik dan diterima semua pihak. Yang kedua, pengelolaan uang yang seimbang. Dengan begitu, dana tidak terbuang sia-sia dan semua kebutuhan penting tetap terpenuhi. Yang ketiga, kepemimpinan yang tidak otoriter.